Baik, selamat pagi untuk kita semua. Yang terhormat Frater David Jira CMM SPD MPD selaku penguji 1. Yang terhormat Ibu Marta Sumiati Nini AMK selaku penguji 2. Yang kami hormati Ibu Mary Herawati Elizabeth SEGR sebagai penguji 3 sekaligus pembimbing. Yang kami hormati para guru yang sempat hadir, yang kami kasihi teman-teman seperjuangan. Pertama-tama kami mengucapkan syukur kepada Tuhan karena kuasa-Nya kami dapat berkumpul di sini untuk mempresentasikan karya tulis ilmiah kami. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Eugenia Novanolaleja sebagai pembicara 1. Saya Maria Viviana Are sebagai pembicara 2. Saya Maria Dominika Baret sebagai pembicara 3. Di sini kami akan mempresentasikan karya tulis ilmiah kami dengan judul Uji Efektivitas Salap Ekstra Daun Petikan Kebo dengan nama ilmiah Euphorbia hirta terhadap penyembuhan luka ringan. Yang pertama kami membahas pendahuluan latar belakang. Pengobatan tradisional telah dikenal sejak lama dan merupakan warisan budaya yang tetap terjaga. Berdasarkan data dari World Health Organization 2013, diperkirakan sekitar 4 miliar atau kurang lebih 80% masyarakat masih menggunakan pengobatan tradisional. Salah satu tanaman yang dikenal memiliki banyak khasiat dan manfaat adalah tanaman petikan kebo atau Euphorbia hirta. Tanaman petikan kebo mengandung senyawa kimia yakni flavonoid, tanin dan saponin yang berperan sebagai antiinflamasi, antimikrobal serta antigen sehingga dapat melindungi kulit dari infeksi dan mempercepat penyembuhan luka. Tanaman petikan kebo banyak terdapat di Kabupaten Lembata. Masyarakat memanfaatkan daun petikan kebo sebagai obat tradisional. Di kalangan masyarakat lokal yakni untuk pengobatan pada luka kulit yang umumnya digunakan dengan cara menghancurkan daun petikan kebo, kemudian diambil ekstraknya lalu dioleskan pada kulit yang luka. Melihat kandungan daun petikan kebo yang aktif digunakan masyarakat sebagai bentuk pelestarian dan pemanfaatan tanaman obat sebagai bahan baku penggunaan inovasi obat modern. Salah satu inovasi pemanfaatan obat tradisional daun petikan kebo adalah dalam bentuk produk salap. Berdasarkan uraian kami, maka judul yang kami ambil adalah Uji Efektivitas Salap Ekstrak Daun Petikan Kebo atau Euphorbia hirta terhadap penyembuhan luka ringan. Berdasarkan latar belakang kami mengambil rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses pembuatan salap dengan memanfaatkan ekstrak daun petikan kebo atau Euphorbia hirta. Yang kedua, bagaimana efektivitas salap ekstrak daun petikan kebo terhadap penyembuhan luka ringan. Adapun tujuan dan manfaat. Yang pertama, dapat mengetahui proses pembuatan salap dengan memanfaatkan ekstrak daun petikan kebo. Yang kedua, dapat mengetahui efektivitas salap ekstrak daun petikan kebo. Yang berikut manfaat. Yang pertama, secara teoritis. Peneliti berharap memberikan pengetahuan tambahan dalam ilmu biologi atau medis mengenai pemanfaatan daun petikan kebo sebagai bahan alami penyembuhan luka ringan. Yang kedua, manfaat praktis. Yang pertama, bagi sekolah, diharapkan sekolah menjadi bahan pelajaran untuk siswa menambah pengetahuan dan pemahaman siswa pada mata pelajaran biologi terkait pemanfaatan ekstrak daun petikan kebo atau Euphorbia hirta dengan metode eksperimen. Yang kedua, bagi masyarakat, peneliti berharap bahwa ini bermanfaat untuk menambah ilmu masyarakat dalam mencari dan menggunakan pengobatan untuk penyembuhan luka ringan yang terjadi di masyarakat. Yang berikut bagi peneliti selanjutnya, untuk berpikir kritis dan analitis, memperluas wawasan teoritis di bidang studi yang terkait dengan penelitian ini, seperti ilmu biologi, kimia, bahasa Indonesia, serta pengasahan keterampilan teknis seperti pengumpulan data dan analisis data. Yang berikut tinjauan pustaka. Yang pertama ada petikan kebo yang terdiri dari definisi tanaman petikan kebo, klasifikasi, morfologi, dan kandungan senyawa petikan kebo. Yang berikut uji efektivitas. Yang berikut luka, jenis luka, penyembuhan luka,
faktor penyembuhan luka yang berikut ekstraksi tanaman, metode ekstraksi yang berikut salap, syarat salap, metode pembuatan salap, penelitian relevan dan kerangka berpikir. Ini Frater dan Ibu bisa lihat dari halaman 4 sampai 18. Yang berikut metode penelitian. Waktu dan tempat penelitian. Yang pertama, waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 9 sampai 15 Maret 2026. Yang kedua, tempat penelitian dilaksanakan di Laboratorium Kimia Fisika SNAS Frater Don Bosco Leoleba, dan penelitian eksperimen dilakukan di Desa Merdeka di rumah Bapak Norbertus Leret. Yang berikut jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam karya tulis ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan metode eksperimen. Dalam penelitian ini terdapat 3 variabel, yaitu yang pertama variabel bebas berupa konsentrasi salap ekstra daun patikan kebo. Yang kedua variabel terikat berupa waktu penyembuhan luka ringan, dan yang ketiga variabel tetap yang meliputi waktu pengolesan serta masa salep yang digunakan. Yang berikut metode pengumpulan data dan instrumen penelitian. Yang pertama, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah studi literatur, studi observasi, dan studi dokumentasi. Yang berikut instrumen penelitian. Pada penelitian ini mencakup alat dan bahan yang digunakan untuk menguji ekstrak daun patikan kebo. Yang berikut prosedur penelitian. Yang pertama, daun patikan kebo yang digunakan adalah daun patikan kebo hijau keunguan. Daun patikan kebo dipetik, dipisahkan dari batang, kemudian dibersihkan dengan air dan ditiriskan. Setelah ditiriskan, daun patikan kebo dikeringkan di dalam oven. Setelah dikeringkan, diblender sampai menjadi simplisia. Pembuatan ekstrak daun patikan kebo dengan cara menimbang serbuk daun patikan kebo seberat 10 gram, kemudian dimasukkan ke dalam gelas kaca tertutup rapat, lalu rendam dengan pelarut alkohol 70%. Perbandingan serbuk daun patikan kebo dan alkohol 1:10. Serbuk daun patikan kebo 10 gram dan alkohol 70% 100 ml. Simplisia dimaserasi selama 3 hari. Setelah dimaserasi, disaring hingga mendapatkan filtrat. Yang kedua, tahap pembuatan salep. Proses pembuatan salep ekstrak daun patikan kebo menggunakan vaselin yang ditimbang 90 gram. Lalu dilemburkan hingga mencair. Kemudian menimbang ekstrak kental daun patikan kebo dengan berat 1 gram, lalu dicampurkan dengan vaselin dan diaduk hingga homogen. Setelah homogen, masukkan ke dalam wadah dan biarkan hingga padat, kemudian diberi label. Yang ketiga, tahap pengujian efektivitas salep ekstrak daun patikan kebo. Tahap pengujian efektivitas salep ekstrak daun patikan kebo dilakukan menggunakan sampel 1 ekor anak anjing. Tahap pertama dilakukan penyayatan daerah telinga kiri dan kanan menggunakan tali yang sudah diberi tanda sepanjang 2 cm dengan kedalaman 0,1 cm. Tahap perawatan luka salep ekstrak daun patikan kebo dioleskan secara merata pada luka sebanyak 2 kali sehari selama 5 hari, yaitu pada pukul 3 sore dan dilakukan pengolesan kembali pada pukul 7 malam. Pengamatan dibagi menjadi 2, yakni pengamatan dengan perlakuan diberi salep ekstrak daun patikan kebo pada telinga sebelah kiri dan pengamatan yang tidak diberikan salep ekstrak daun patikan kebo pada telinga sebelah kanan. Yang berikut teknik analisis data. Pada penelitian ini data yang diperoleh dari hasil pengukuran panjang luka akan ditabulasikan kemudian dianalisis secara statistik dengan cara menghitung persentase rata-rata penyembuhan luka pada masing-masing perlakuan. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Hasil penelitian yang pertama, ekstrak daun patikan kebo. Daun patikan kebo yang digunakan adalah daun patikan kebo kering, daun patikan kebo yang sudah dikeringkan lalu diblender hingga menjadi simplisia atau serbuk. Serbuk daun patikan kebo ditimbang sebanyak 10 gram, kemudian dimasukkan ke dalam toples kaca tertutup
dan direndam dengan pelarut alkohol 70% sebanyak 100 ml. Perbandingan serbuk daun patikan kebo dan alkohol adalah 1:10. Simplicia dimaserasi selama 3 hari. Setelah itu disaring hingga didapatkan filtrat. Filtrat yang dihasilkan pada tahap maserasi dipekatkan dengan cara evaporasi menggunakan penguapan pada air yang telah direbus dengan api kecil dengan meletakkan wadah berisi filtrat daun patikan kebo di atas uap air selama 1-3 jam sambil diaduk perlahan hingga didapatkan ekstrak daun patikan kebo. Yang kedua, pembuatan salep ekstrak daun patikan kebo. Proses pembuatan salep ekstrak daun patikan kebo menggunakan basis vaselin 90 gram, lalu dileburkan hingga mencair, kemudian menimbang ekstrak kental daun patikan kebo 1 gram untuk salep ekstrak daun patikan kebo 10%. Lalu tambahkan ekstrak daun patikan kebo ke dalam vaselin dan diaduk hingga homogen. Setelah homogen, masukkan ke dalam wadah salep dan biarkan hingga padat, kemudian diberi label. Yang ketiga, tahap pengujian efektivitas salep ekstrak daun patikan kebo. Tahap pengujian efektivitas salep ekstrak daun patikan kebo dilakukan menggunakan sampel 1 ekor anak anjing. Pertama, dilakukan penyayatan daerah telinga bagian kiri dan kanan menggunakan tali yang sudah diberi tanda sepanjang 2 cm dengan kedalaman 0,1 cm. Tahap perawatan luka dilakukan dengan pemberian salep ekstrak daun patikan kebo dengan cara dioleskan merata pada bagian luka setiap 2 kali sehari selama 5 hari dengan rentang waktu dimulai jam 3 sore dan dilakukan pengolesan kembali di jam 7 malam. Pengamatan dibagi menjadi 2, yakni pengamatan dengan perlakuan diberikan salep ekstrak daun patikan kebo pada telinga sebelah kiri dan pengamatan yang tidak diberikan salep ekstrak daun patikan kebo pada telinga bagian kanan. Yang berikut analisis data. Pada analisis data, kami menyajikan tabel data rata-rata panjang luka yang dapat menguji lihat pada halaman 24 dan 25. Pada hari pertama, perlakuan panjang luka sayat di bagian telinga sebelah kiri dan kanan terlihat bahwa luka masih berwarna merah darah, di mana luka mengalami inflamasi yang dimulai setelah perlakuan dan berakhir pada hari ketiga. Pada hari keempat, luka sudah mulai mengering dan luka yang sudah mulai tertutup perlahan. Yang berikut penutup. Yang pertama, kesimpulan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa 1. Proses ekstraksi daun patikan kebo dilakukan dengan cara maserasi, yaitu daun patikan kebo dikeringkan dan dijadikan simplicia. Yang kedua, pembuatan salep ekstrak daun patikan kebo dengan konsentrasi ekstrak daun patikan kebo 10%. Yang ketiga, salep ekstrak daun patikan kebo efektif dalam mempercepat penyembuhan luka ringan, di mana salep ekstrak daun patikan kebo 10% memiliki waktu lebih cepat dibanding tidak menggunakan salep ekstrak daun patikan kebo. Yang kedua, saran. Berdasarkan hasil penelitian, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan daun patikan kebo sebagai bahan alami untuk penyembuhan luka ringan. Dan penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian dengan menggunakan sampel yang lebih banyak, variasi konsentrasi yang beragam, serta waktu pengamatan yang lebih panjang agar memperoleh hasil yang lebih akurat. Demikian presentasi dari kami kembalikan kepada. Baik, terima kasih. Waktu berikutnya diberi kesempatan untuk penguji. Terima kasih banyak karena sudah mau belajar. Dari halaman terakhir, pertanggungjawabkan itu jari-jari tangan itu siapa? Sepertinya hanya 1-2 jari itu yang orang yang sama.
dari siapa itu? Dari halaman 32. Silakan dijawab. Itu kami punya sendiri, Frater. Teman Ina yang pegang. Itu dia punya jari, Fraterku. Ini penelitian, lain kali mesti dengan wajahnya. Kamu buat betul atau main-main? Ya, Ya, Frater. ya. Yang hanya itu seperti dari satu orang. Ini sini saya tulis jari siapa, tangan siapa, jari siapa, tangan siapa itu. Kan? Itu. Tapi terima kasih karena sudah ada dokumentasinya, kan? Itu bisa. Terima kasih juga karena sudah ada tanamannya itu. Pertanyaan kedua, bahasa lama Hollandnya apa? Kalau dari kita Lembana sini ini berbeda-beda, Frater. Kalau misalnya dari saya TDI biasanya pakai Hilda. Terus bahasa tadi sudah ada Hilda. Apalagi Maria Dominika. Dari mana? Terus Maria dari mana? Saya dari Kedan. Ya, bahasa Kedan. Patikan Kerbau. Nah, tulis ya, nanti tulis. Satu si Maria Viviana. Oh yang satu. Dari mana? Dari Merdeka, Frater. Iya, Merdeka, berarti di tangan terkait. Silakan. Tidak ada bahasa ya? Kemungkinan bahasa-bahasa lalu tidak apa-apa. Usahakan kalau sudah dapat di bahasa lama tadi dan bahasa tidak, tulis saja di sini. Tidak usah tulis saja ini kan dengan tanda kutip tentu ini versi bahasa Kedannya, tidak apa-apa. Siap, Frater. Baik, karena di halaman 4 kita belajar tentang nama ini gelang susu dari Malaysia. Nanti Malaysia menguasai kita karena kamu tidak mau berbeda, gitu ya. Nanti bagaimana cara penulisannya? Tanya ibu guru bahasa Indonesia. Ini bukan yang sudah tertulis, tapi ini bahasa yang ada. Bagaimana caranya mau munculkannya? Baik, sebelum pertanyaan lebih lanjut, ternyata di halaman 4 itu ditulis Patikan Kerbau dan Patikan Kebo. Mana yang benar ini? Kalau dari Indonesia itu, Frater, biasanya Patikan Kerbau itu digunakan di bahasa di Jawa sana, Frater. Biasanya di sini menggunakan nama Patikan Kebo. Dia di halaman 4 ada tulisan Patikan Kerbau Ya, dan Patikan Kebo. Berarti berbeda itu. Berbedanya itu pun dengan Frater tergantung dari daerahnya. Dari kalau Jawanya itu biasanya disebut Patikan Kerbau, Frater. Patikan Kerbau. Iya, Frater. Oh. Oke, baik. Nanti pakai apa sih tulisannya di sini? Membingungkan itu. Di judulnya Patikan Kebo. Lalu di tulisan itu nomor lebih dulu Patikan Kerbau dan Patikan Kebo di ujung. Oke. Iya, Frater. Oke, baik. Yang berikut. Harap yang lain diam, kalau tidak kalian yang uji. Kalau ribut, silakan bertanya ke sini. Ya, kalian ini adalah peneliti-peneliti muda, ya. Usahakan munculkan dari mana Anda berasal ya, itu. Munculkan kebiasaan, lalu bahasa. Kemudian apa saja yang baik munculkan dalam tulisan. Internet sekarang mempengaruhi banyak orang. Ketika kamu munculkan Kedan ngomong. Kamu munculkan tadi yang ngomong, gitu kan? Mengapa harus Malaysia yang ngomong? Kan tidak boleh. Oke, baik. Pertanyaan ya. Secara biologi penyembuhan luka ini agak susah nih. Nanti ibu ganti yang kalau anak-anak susah ibu ganti yang jawab. Kalau kamu ribut, kamu yang bertanya ya.
Daun patikan kebo mengandung senyawa aktif seperti flavonoid, tanin, dan polifenol. Secara biologi, bagaimana senyawa-senyawa ini bekerja dalam mempercepat fase penyembuhan luka? Apakah sebagai antiseptik, antiinflamasi, atau pemicu regenerasi sel? Menjadi dokter ini bisa agak susah. Coba Frater ulang. Ulang ya. Ini analisis fitokimia ini kandung zat ya. Dalam patikan kebo mengandung senyawa aktif seperti flavonoid, tanin, dan polifenol. Kira-kira bisa ya atau tidak? Secara biologi, bagaimana senyawa-senyawa ini bekerja dalam mempercepat fase penyembuhan luka? Apakah sebagai antiseptik, antiinflamasi, atau pemicu regenerasi sel? Ya, lanjut. Kalau di sini kandungan senyawa flavonoid itu untuk mengganggu integritas membran sel bakteri yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Yang berikut tanin ini untuk mencegah infeksi luka karena mempunyai daya antiseptik. Yang ketiga, saponin ini baik, jangan sampai stres ya, karena ini masih taraf tema. Kalau tidak bisa bilang itu ya, nanti dibantu ini jawaban yang baik, harap nanti ditambah. Tanya lagi ke Ibu Yanti karena yang mengetahui itu. Senyawa tadi berfungsi sebagai astringen yang mengecilkan pori dan menghentikan pendarahan ringan. Sementara flavonoid bekerja sebagai antibakteri yang mencegah infeksi pada luka sehingga fase inflamasi peradangan menjadi lebih singkat. Daun ini sama dengan itu serat pisang itu kan bisa menutup pendarahan sebenarnya. Kalau luka-luka lalu ini sedikit terhenti, betul kan itu? Ibu Yanti betul? Benar ya, menutup. Tapi hati-hati dengan kulit yang sensitif, jangan. Kalau kulit hitam seperti saya, tutup saja langsung darahnya berkurang. Sudah pernah coba sebelum kamu menyajikan materi ini ya? Anak yang baik. terima kasih Frater. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ibu sudah tidak bisa bertanya lagi karena tadi pertanyaan Ibu sudah ditanyakan oleh Frater. Nah, Ibu cuma berpesan jangan pernah puas dengan hasil yang ada, teruslah belajar. Terima kasih dan tetap semangat. Terima kasih Ibu. Baik, yang pertama Ibu sebagai guru pembimbing mengucapkan selamat untuk Nova, Vivi, dan Ina. Terus maju untuk menemukan hal-hal yang baru lagi karena dunia kita itu membutuhkan orang-orang yang kreatif, ya. Kemudian juga harus bekerja keras karena ketika kita hendak maju maka kita harus mau terus belajar. Seperti hal ini kalian belajar untuk menemukan hal yang baru karena kebiasaan kita kalau kita luka itu biasanya hanya dioles kunyit, tetapi ini kalian menemukan salep dari patikan kebo ini salah satu ya terobosan untuk kedepannya bisa diperkenalkan pada keluarga dan ini ya kalau teruji lebih efektif lagi ya. Nah, ini harapan Ibu. Terima kasih untuk Frater Kepala Sekolah Frater Davis selaku penguji pertama yang telah memberikan saran masukan, untuk Ibu Yanti penguji kedua yang memberikan motivasi,
kami akan merevisi KTI kami untuk menjadi lebih baik. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan.